Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020, kita masih tetap melakukan jam doa di rumah kita masing-masing. Dan biarlah ini tetap menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita menyatukan hati, untuk selalu kita tetap bersekutu kepada Tuhan di dalam acara jam doa kita pada sore hari ini. Saudaraku, kita sungguh mengakui bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semuanya, dan selalu ditunjukkannya kasih setianya. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan dan selalu menyatakan kebaikannya kepada kita semua. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Allah itu baik. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bahwa kasih setiamu tak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Ajaiblah kuasamu di dalam namamu ya Tuhanku, Yesusku yang luar biasa. Terima kasih jika pada sore hari ini kami boleh bersepakat dan boleh bersatu hati di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur kami di dalam jam doa kami. Biarlah kami ya Tuhan boleh menyatukan hati bersama-sama jemaat-Mu yang lain yang saat ini juga beribadah di dalam jam doa di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh mendengar dan menolong kami semuanya ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita
dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagaimana persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dalam doa terpimpin ini yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Wahyuni. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami ingin menaikkan doa untuk pergumulan dunia, bangsa dan negara. Kami berdoa untuk pemerintah berbagai negara agar bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, para ilmuwan, petugas medis dan aparat keamanan terus berupaya memerangi pandemi global dari penyebaran wabah COVID-19 dengan solidaritas global, mempercepat pengembangan vaksin, obat, alat diagnosis, mendukung kesiapsiagaan kegiatan respon, tersedianya stok peralatan kesehatan dan logistik yang diperlukan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk pemerintah Republik Indonesia yang telah menetapkan bencana nasional pandemi COVID-19 melalui soliditas bersinergi terhadap realisasi kebijakan antara Komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan kementerian, lembaga di pusat, gubernur, bupati, wali kota di 34 daerah di provinsi, serta kemampuan antisipasi aparat Polri, TNI dalam menangani keamanan dan kedamaian di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semua upaya ini. Kami berdoa untuk disiplin dan kesabaran masyarakat dan semua pihak agar tetap patuh terhadap anjuran pemerintah di rumah sementara waktu dan produktivitas bekerja, belajar, beribadah di rumah, saling mendoakan dan menguatkan di antara anggota masyarakat agar mematuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia memastikan pasokan stok bahan pokok pangan, ketersediaan peralatan kesehatan seperti masker, alat pelindung diri medis, cairan pembersih tangan, dan penting terjaga dengan harga yang relatif stabil, dan untuk masyarakat tidak perlu panik lalu berbelanja berlebihan karena hal itu akan mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, keamanan, dan keseimbangan harga pasar. Kami berdoa untuk upaya penanggulangan COVID-19 yang semakin diperkuat terkait koordinasi, sinergi dengan pemerintah daerah, rumah sakit dan melayani pasien dan kebutuhan APD yang masih belum memadai. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan untuk pergumulan hidup jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, tekanan hidup, yang sedang mencari pekerjaan, studi, dan juga pasangan hidup yang merindukan anak. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pimpinan dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka akan terus dan tetap memandang dan mengandalkan Tuhan untuk segala pergumulan ini. Kami berdoa untuk jemaat yang undur iman, biarlah melalui segala sesuatu yang terjadi akan mengembalikan mereka untuk memandang bahwa Engkaulah penolong, Engkaulah juru selamat. Biarlah semuanya ini dapat kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan atas kelemahan kekurangan kami. Kami terus merindukan kebangunan rohani.
Dalam namamu Tuhan Yesus kami menaikkan doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini. Amin. Kembali kita akan memuji nama Tuhan berkat kemurahan-Mu, dan setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya, MTH. Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, pada malam hari ini mendasari doa-doa kita, kembali kita akan diingatkan kepada kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai 12. Minggu lalu telah kita pelajari bersama Bapak Eric Campbell berkaitan dengan berkat rohani dari Allah Anak. Ada sebuah tambang emas di Gunung Morgan di Provinsi Queensland, Australia, yang merupakan tambang emas yang paling kaya di Australia. Namun demikian, selama bertahun-tahun, penduduknya, yaitu penduduk yang tinggal di Gunung Gersang itu, justru hidupnya ada di bawah kemiskinan dan suatu kehidupan yang memprihatinkan. Padahal, kekayaan melimpah ada di bawah kaki mereka. Mereka tidak menggali, mereka tidak mengetahui mungkin untuk akhirnya mempergunakan kekayaan yang begitu luar biasa. Ini menjadi gambaran sekilas untuk kita bahwa
tidak sedikit orang-orang percaya atau orang Kristen hidup di dalam situasi yang sama. Suatu situasi di mana dalam kehidupan rohaninya mereka menempuhnya dengan susah payah, mengusahakannya dengan penuh perjuangan, berkat dikejar, diusahakan dengan keras untuk diraih. Padahal sebenarnya kekayaan itu, berkat itu telah Allah sediakan, tidak jauh dari kita. Bahkan sudah tersedia untuk kita sekalian. Mengingat satu ayat kunci dari pembelajaran 1 Efesus adalah di dalam ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani telah tersedia. Allah Bapa dengan murah hati telah menyediakan untuk kita orang-orang percaya. Dan kini kita akan belajar bahwa melalui Yesus Kristus, anaknya, yang menyalurkan semua berkat rohani itu. Maka di dalam ayat 7-8 yang dikatakan bahwa di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita melihat di sana di dalam ayat 7, ada penebusan. Inilah berkat rohani dari Allah Bapa yang disalurkan melalui Yesus Kristus. Berkat penebusan oleh darah Yesus Kristus, kita mendapatkan akses untuk berkat-berkat dari Allah Bapa. Kata penebusan dari bahasa aslinya dapat berarti pelepasan yang dilakukan karena ada harga yang dibayar. Atau secara kata lain, pembebasan sebagai akibat dari pembayaran atas sebuah yang ditebus, ya. Ada uang tebusan di sana. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa janji Allah Bapa, yakni yang 2 minggu lalu kita pelajari ya, Allah Bapa telah memberikan berkatnya, yaitu memilih kita menjadi umat yang kudus dan tak bercacat, bahkan menentukan kita untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Rupanya melalui Yesus Kristus berkat itu bisa nyampe ya akhirnya. Melalui Allah anak, yaitu Yesus Kristus, berkat ini disalurkan. Hanya satu saja jalan untuk saluran berkat rohani. Jadi mari kita akan melihat secara serius satu doktrin atau pengajaran yang dalam ayat 7 ini penting. Ditebus, Yesus telah membayar harga melalui oleh darahnya ya, dikatakan melalui darahnya. Jika saja setiap orang berpaut kepada Yesus Kristus, tentu saja mereka akan mendapatkan jalan masuk kepada berkat-berkat ini. Disebutkan juga di dalam ayat 8, di sana ada dikatakan pengampunan dosa. Bukan saja ditebus, dibayar harga kita yang harusnya kita tanggung, tetapi juga kita diampuni dosa-dosa. Kata yang dipakai sebenarnya berarti dibebaskan dari perbudakan atau hukuman penjara. Pengampunan dosa juga dikatakan sebagai seperti membiarkan seseorang, ya silakan pergi, kamu tidak diperhitungkan lagi kesalahanmu. Seolah-olah orang tidak pernah melakukan pelanggaran sehingga dia dibebaskan atas semua pelanggarannya. Melalui penumpahan darah Yesus Kristus, melalui berkat rohani Allah anak yang telah mengorbankan dirinya, sekarang semuanya menjadi mungkin. Diampuni segala dosa-dosa kita dan setiap orang yang sudah percaya kepadanya tidak akan dipenjara, dibelenggu oleh yang namanya dosa. Perhatikan bahwa dasar dari penebusan dan pengampunan yang dari Yesus Kristus jelas sekali di dalam ayat 8a dan 8b, semuanya oleh kasih karunia-Nya. Persis seperti yang barusan kita nyanyikan, semua karena anugerah-Mu. Aku ada hari ini, semua oleh karena kemurahan, kekayaan kasih karunia-Nya, dilimpahkannya kepada kita, kita ada saat ini. Sudahkah Bapak Ibu Saudara menerima yang namanya penembusan dosa dan juga pengampunan dosa? Pertimbangkanlah semuanya itu. Tetapi di dalam ayat selanjutnya, ayat 9 dan 10 kita juga belajar di sana ada suatu rencana yang luar biasa. Ada suatu rahasia, turun-temurun tapi tidak setiap zaman diungkapkan. Bagi Anda dan saya saat ini, itu diungkapkan.
Rahasia yang belum tentu setiap generasi diungkapkan dengan nyata, tetapi pada masa Anda, pada masa saya sekarang ada, dinyatakan di dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Ayat 9 dikatakan di sana bahwa sebab ia telah menyatakan rahasia kehendak Allah. Ada satu misteri, kalau dalam pasal 3, dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar mengenai itu, ada satu misteri ilahi yang tidak semua orang bisa memahaminya, tetapi bagi kita sekarang dinyatakan. Tidak lain adalah di dalam ayat 10 dikatakan sebagai persiapan kegenapan waktunya untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu. Rahasianya bagi orang percaya adalah sudah tidak rahasia lagi sekarang, karena sudah diungkapkan kepada kita. Kelak segala sesuatu di surga, kelak ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus di surga, semuanya menjadi penuh, semuanya menjadi komplit, semuanya menjadi sempurna. Sekarang sudah ditebus, sekarang sudah diampuni dosa, tetapi menuju ke sana, sampai akhirnya kita ketemu dengan Tuhan Yesus di surga, barulah semuanya itu komplit, barulah semuanya itu sempurna. Berarti kehidupan kita orang percaya dijaminkan di masa kini, juga dijaminkan pada kelak di kekekalan. Bukankah ini suatu anugerah ilahi melalui anak Allah, Yesus Kristus, kita dapat menerimanya. Di bagian terakhir jelas sekali di sana di dalam ayat 11 sampai dengan 12, bahwa melalui Allah anak ini juga kita dikonekkan, ya, kita dihantar kepada Allah Bapa. Sebab ada satu bagian yang dijanjikan di ayat-ayat sebelumnya, ada janji, kamu akan jadi anak-anakku, anak-anak Allah. Tetapi dalam ayat 11 diulang lagi, bahwa dialah di dalam dia, ya, kami mendapat bagian. Ya, kalau namanya anak Allah, bagiannya anak Allah itu apa? Menikmati bagian yang disediakan oleh Bapaknya, ya. Baik hari ini pemeliharaannya maupun kelak di surga ada suatu warisan yang akan menjadi bagian kita kelak. Di atas semuanya itu Bapak Ibu Saudara, ketika ia menebus, mengampuni dosa kita, ketika ia menunjukkan rahasia kemuliaan Allah Bapa yang akan mempersatukan kita, dan bahkan ketika ia berjanji bagian itu akan tetap, warisan itu akan tetap, apa yang sudah disiapkan bagi Allah itu tetap untuk kita. Ujung-ujungnya apa sih? Kembali kepada ayat 12, dan sebenarnya itu ada disampaikan di dalam ayat-ayat sebelumnya juga. Namun demikian ayat 12, sungguh kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Sebelumnya sudah diungkapkan, supaya pada akhirnya tujuannya adalah kita memuliakan nama Tuhan. Dan benar, di dalam ayat 12 diulang lagi, supaya melalui Anda yang sudah menerima berkat Allah itu, Anda menjadi instrumen, menjadi alat, sehingga orang lain pun dapat melihat seperti itulah berkat yang dirasakan oleh anak-anak Allah. Mereka pun akan turut untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika melihat Anda diberkati, ketika melihat keluarga Anda diberkati, ketika melihat orang-orang percaya diberkati, orang di luar kita pun akan bisa melihat dan memuliakan nama Allah. Allahnya orang Kristen seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Allah Anak, ia menjadi saluran berkat untuk kita. Ia yang dipakai oleh Allah Bapa untuk meneruskan berkat yang sudah dijanjikan. Ketika saudara dan saya bisa menjadi puji-pujian, di dalam ayat 12 dikatakan, menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya, itu berarti Bapak kita sekalian telah merasakan penebusan dan pengampunan dosa. Itu juga berarti kita telah menyatakan rahasia rahmat kasih setia Allah. Itu juga berarti bahwa kita telah memiliki bagian yang telah dijanjikan. Kini sebagai penutup, apa yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kalau seorang anak ditanya, mau pilih saku ayah atau dompet ibu? Nah, ini anak yang pintar bisa jawab ini mesti. Mau milih sakunya ayah atau dompetnya ibu? Ini seperti kantong atau dompetnya Doraemon, dibuka semuanya ada. Tapi memang ya betul,
laki-laki, terutama ayah, lebih suka banyak saku. Nggak suka banyak dompet. Tapi kalau ibu-ibu atau wanita lebih suka banyak dompet daripada banyak saku. Tapi bagi anak-anak sekarang, nggak masalah sakunya, nggak masalah dompetnya, yang penting asal kapan minta kepada bapak, sakunya terbuka. Asal kapan minta kepada ibu, dompetnya ada isinya. Isinya bisa macam-macam, sakunya bapak itu bisa berupa ya uang yang diperlukan kalau misalnya perlu beli sesuatu. Pak minta permen, ada di kantong. Bu minta tisu, ada di dompet. Apa sih yang nggak ada di saku dan dompet bapak ibu? Anak-anak pasti bisa mengandalkan. Demikian juga, ketika anak bisa mendapatkan berkat yang dari Allah, anak-anak bisa mendapatkan berkat yang dari ayah maupun ibunya, maka ia akan menunjukkan kepada dunia luar sana bahwa aku diberkati melalui bapak ibuku. Aku merasakan tidak kekurangan dari bapak ibuku, semua ada dari saku maupun dompet orang tuaku. Jika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah Bapa kita di surga yang telah menyiapkan berkat-Nya bagi kita bisa menjadi puji-pujian. Karena apa? Kita akan menunjukkan hidup yang tidak berkekurangan. Kita akan bisa menunjukkan bahwa segala sesuatu disediakan oleh Allah Bapakku, dan aku sudah terima itu. Kehidupan yang tidak khawatir, kehidupan yang tidak putus asa, kehidupan yang penuh semangat, akan menjadi cerminan bahwa Allah menggenapi berkat rohaninya pada waktu kita masih hidup di dunia maupun kelak nanti kita di surga. Selamat mengalami Dia, selamat menerima anugerah melalui berkat yang disalurkan dari Allah Anak, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Pada malam hari ini kami diingatkan kembali, ada suatu berkat rohani, sudah Allah Bapa sediakan, dan kini melalui Yesus Kristus, Allah Anak itu, kami menerimanya. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang telah menjadi saluran berkat untuk kami melalui penebusan dan pengampunan dosa kami. Bahkan menunjukkan rahasia kebenaran Allah, yakni kebesaran-Mu dalam kekekalan kelak mempersatukan kami dengan Yesus Kristus. Semuanya akan menjadi sempurna. Kini ketika kami masih hidup di dunia merasakan berkat-Mu, biarlah kami mencerminkan, menunjukkan, dan bahkan menjadi alat-Mu untuk puji-pujian bagi kemuliaan nama Allah. Baik hamba-Mu sendiri, baik setiap orang, maupun juga orang-orang lain yang di luar kami, dapat melihat siapakah Allah Bapa melalui berkat-berkat yang kami terima dan nikmati. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita akan bersama-sama saat mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, kita akan menaikkan satu pujian. Berkat kemurahan-Mu, bagian refrennya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami merindukan kebangunan rohani. Dan kini kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dapat berdoa dalam keluarga atau dari rumah tangga kita masing-masing. Kiranya kepala rumah tangga dapat memimpin anggota keluarganya memasuki saat-saat doa dalam pokok-pokok doa yang akan dibagikan. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.